해야지. Halo, jumpa lagi dengan Sobat ISK. Kali ini kita akan membahas film action Korea yang berjudul Mission Cross. Film diawali dengan seorang pria yang nampak sibuk memberes dari dompet Mission sebagai tambahan belanja ke pasar. Kangmu terkejut mendengar suara telepon berbunyi. Mission yang masih setengah mengantuk segera mengangkat telepon tersebut. Ternyata panggilan itu berasal dari bawahannya, seolah dunia mereka terbalik, di mana istri yang bernama Kang Mission yang bekerja mencari nafkah. 이렇게 먹고 다녀. 미선아. Mission berangkat bekerja ke kantor, sementara Kangmu melanjutkan pekerjaannya sebagai sopir di sebuah taman kanak-kanak. Tugasnya adalah menjemput dan mengantarkan anak-anak yang bersekolah di tempat itu. Kadang-kadang ia bahkan harus menghibur anak-anak yang belum dijemput oleh orang tua mereka sesuai dengan permintaan mereka. Kangmu memiliki cara yang agak ekstrim untuk menghibur anak-anak. Setelah semuanya beres dan membuat salah satu guru Ong merasa pusing karena caranya yang tidak biasa, orang tua anak-anak pun datang menjemput. Cerita berpindah ke kantor Mission. Mission adalah seorang detektif cerdas dengan segudang prestasi. Di antaranya ia adalah penembak nomor 2 terbaik se-Asia. Berkat prestasi dan investigasinya yang luar biasa dalam menangani kasus, Mission sering mendapatkan pujian dari atasan maupun rekan-rekannya. Salah satu kasus yang sedang diselidikinya adalah kasus narkoba yang melibatkan seorang gembong besar bernama Ma Chang-gi. Bos mafia ini sangat licik dan sulit dimasukkan ke dalam penjara karena sering mengelabui polisi dengan cara melakukan transaksi yang disamarkan menggunakan mobil bekas. Ma Chang-gi menggunakan kode plat nomor mobil sebagai kode transaksi. 2 digit pertama pada plat nomor menunjukkan berat barang haram, sedangkan 4 digit terakhir menunjukkan tanggal transaksi. Itu membuat Mission sedikit kebingungan karena ia belum memiliki bukti fisik yang cukup. Namun berkat kecerdasannya, Mission menemukan sebuah kertas arsir di ruangan itu. Ia segera menggosok kertas tersebut dan ternyata di dalamnya terdapat kode plat nomor mobil. Setelah mendapatkan kode itu, Mission memberikan kode tersebut kepada Honggi untuk melacak mobil bekas yang dimaksud. Tak selang lama, Honggi dan Dongsu berhasil menemukan bukti fisik itu di dalam mobil milik Ma Chang-gi, yaitu sebuah tas berisi barang haram. Dengan bukti kuat ini, Ma Chang-gi dan anak buahnya tak dapat berkutik lagi. Mereka pun langsung ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Malam harinya, Mission dan ketiga anak buahnya berkumpul di rumah Mission untuk merayakan keberhasilan misi mereka dengan sebuah pesta kecil-kecilan. Di tengah-tengah pesta, Sanggung meminta suami Mission untuk melakukan bekam di tubuhnya. Sambil melakukan bekam, Kangmung menitipkan sebuah pelindung tangan kepada Sang-ung untuk diberikan kepada Mission. Pandangan berpindah kepada seorang wanita misterius. Ia terlihat sedang menyimpan sebuah flash disk di salah satu loker. Setelah menyimpan flash disk tersebut, wanita yang bernama Baek Seon-yu tiba-tiba dikejar oleh beberapa orang, dan orang-orang itu meminta flash disk yang berusaha ia simpan.
Ternyata di dalam flash disk tersebut terdapat file rekening milik seorang jenderal korup. Baik Son Yu berusaha melarikan diri dari tempat ini, namun sayangnya orang-orang tersebut berhasil menembaknya. Mison menyadari bahwa ini bukanlah kejahatan biasa. Ia kemudian meminta Dong Shu untuk memberitahukan kepada wartawan bahwa korban telah meninggal dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, dengan harapan para penembak akan mengira wanita itu telah mati. Di sisi lain, Kang Mu sedang berbelanja makanan ketika ia tanpa sengaja melihat seorang wanita dikejar oleh sekelompok orang. Wanita itu akhirnya terpojok di sebuah jalan buntu. Tiba-tiba Kang Mu melangkah maju untuk membantu wanita itu, dan ia berhasil mengalahkan semua pengejar dengan cepat dan efisien. Wanita tersebut bernama Jang Hiju yang merupakan teman lama Kang Mu. Hiju menjelaskan bahwa ia terlibat masalah dengan suaminya Kim Jong-san, dan orang-orang misterius itu juga terlibat dalam serangan terhadap Baek Son Yu. Lalu Kim Jong-san telah diculik oleh orang-orang suruhan jenderal korup. Tanpa disadari, 수고하세요. malam itu Mison yang berpulang dari kantor memeriksa dan memastikan semua persediaan rumah. Ia merasa yakin bahwa Kang Wu tidak akan berselingkuh. Mison juga memeriksa isi dompet Kang Wu dan menemukan bahwa tidak ada banyak uang di sana. Bahkan Mison sedang memberikan uang untuk keperluan rumah tangga. Mison akhirnya memutuskan untuk istirahat dan tidak lagi menanyakan hal ini kepada Kang Mu. Pada tengah malam saat Mison tertidur pulas, Kang Mu terbangun dan membuka kotak penyimpanan kenangan masa lalunya. Dari sini kita akan menemukan fakta menarik tentang masa lalu Kang Mu yang penuh dengan kebrutalan, yang melihat foto-foto lama bersama rekan-rekannya di masa lalu seperti Kim Jong-san dan Hang Hee-ju. Kang Mu dulunya adalah seorang agen khusus yang menangani kasus terorisme dan pembunuhan. Salah satu unit rahasia militer dari Korea Selatan. Ia memiliki tugas dan identitas khusus yang bisa diubah sedemikian rupa sehingga tidak ada orang yang mengetahui pun tidak bisa mendapatkan informasi apapun tentang masa lalunya. Kerjaan terakhir Kang Mu saat itu adalah menggagalkan pengiriman senjata ilegal yang direncanakan akan dikirim dari Rusia ke Korea Utara. Kang Mu yang sudah memasuki ruang kemudi menemukan sesuatu yang aneh pada kapal menuju ke Korea Utara, melainkan ke Korea Selatan. Kang Mu yang mendengar laporan ini meminta rekan-rekannya untuk tidak berpikir yang aneh-aneh dan meminta untuk meninggalkan tempat tersebut. 금석이는 하단 통로로 가. 금석이 현재 위치는? 난 전방이 출구. 거자. 금석아! 통신이 끝! Sayangnya pelarian mereka tidak berakhir dengan baik. Mereka akhirnya ditangkap oleh para mafia Rusia. Kang Mu disiksa. Mereka yang ingin mendapatkan sandi dari alat IMB yang telah dipasang di kapal. Meskipun Kang Mu tidak peduli jika mereka membunuhnya, rekannya terus disiksa membuat Kang Mu akhirnya memberikan sandi tersebut. Namun meskipun Kang Mu telah memberikan kode IMB kepada mafia Rusia, ternyata tetap menghadapi nasib tragis di tangan mereka. Satuan pasukan khusus memutuskan untuk mengeluarkan Kang Mu karena telah beroperasi tanpa tujuan resmi. Namun suatu hal yang pasti adalah Jung. Ia berjanji akan mencari pembunuh rekannya. 받아들이기 힘들다는 거 알아. Itu oleh Sanggung untuk memata-matai Kang Mu. Ternyata Kang Mu benar-benar pergi memancing seperti yang terlihat dari barang-barang bawaannya. Setelah membuntuti dari belakang, 바람 피는 놈들이 우리 방이야? 나가.
Mison dan Sanggung malah memergoki Kangmu dan Heju pergi ke sebuah hotel. Padahal keduanya memang ada urusan lain. Melihat hal tersebut, Mison sangat marah dan ingin melabrak suaminya. Namun Sanggung berusaha menenangkannya. 내가 오늘 이것들 Mereka kemudian menggunakan drone untuk memantau kegiatan Kangmu. Saat sedang mengawasi Kangmu dengan drone, Mison menerima panggilan yang memintanya segera pergi ke kantor. Mereka mendapatkan rekaman CCTV sebelum Baek Son Yu dihabisi oleh seorang misterius. Mison juga diberitahu bahwa Baek Son Yu telah sadar dari koma. Setelah itu Mison dan Sanggung pergi untuk menginterogasi Baek Son Yu. Kembali ke Kangmu dan Haeju. Mereka sedang mengobrol dengan informannya sebelum menerima informasi mengenai lokasi markas Jenderal Park. 네, 바로 지었습니다. 승주, 김승주. Informasi tersebut terlebih dahulu menceritakan masalah yang sebenarnya. Dulu Jenderal Park terlibat dalam kasus korup sebesar 3,5 juta won. Itulah sebabnya Jungsan diculik dan Baek Son Yu dihabisi karena Jenderal Park ingin mendapatkan kembali flashdisknya. Namun hingga saat ini mereka belum bisa menemukan di mana flashdisk tersebut disimpan. 감당할 일이 아닌 것 같은데 왜? Kemudian informan memberitahukan bahwa markas Jenderal Park berada di kantor pusat kesehatan militer. Setelah mengetahui lokasi tersebut dan semua uang tersebut disimpan dalam rekening, sandi rekening yang berada di sebuah flash disk. Belum lama ini suami Heju dan rekeningnya ternyata Baek Son Yu berhasil meleput flash disk tersebut. 저 사람 저기 저 사람이 나타나는 시간 연락드리겠습니다. 꼭 좀 부탁드립니다. 네. 다른 사람 잡았고 지친다 지쳐야 말. Sementara itu Haeju dan Kangmu kembali ke rumah untuk membuka file yang diberikan oleh informan. File tersebut berisi informasi tentang lokasi di mana Jungsan disekap oleh Jenderal Park. Ternyata tempat itu adalah fasilitas kesehatan mental untuk militer, khususnya bagi mereka yang didiagnosis dengan PTSD atau gangguan stres pasca trauma. Malam harinya, saat Kangmu tertidur, Mison berhasil menyadap data tersebut. Keesokan harinya, Kangmu dan Heju pergi ke lokasi yang diduga sebagai tempat Jungsan berada. 경계 근무도 3인 1조예요. Di dalam tempat tersebut, Jungsan terus-menerus disiksa oleh rekan Jenderal Park, seorang dokter, karena ia terus bungkam dan tidak memberitahukan keberadaan file rekening yang ia cari. 마지막으로 묻겠습니다. 그냥 끝까지 가시죠. 조금 따끔. Mison menerima panggilan yang memintanya segera pergi ke kantor. Mereka mendapatkan rekaman CCTV sebelum Baek Son Yu dihabisi oleh seorang misterius. Mison juga diberitahu bahwa Baek Son Yu telah sadar diri. Setelah itu Mison dan Sanggung pergi untuk menginterogasi Baek Son Yu. Telah mengetahui lokasi markas tersebut, mulai menyiapkan semua perlengkapan yang diperlukan agar Kangmu dapat masuk ke dalam pusat kesehatan mental militer. Setelah sampai di lokasi, Kangmu dan Heju mulai bekerja. Kangmu menyamar sebagai seorang petugas kebersihan yang sering keluar masuk tempat itu untuk membersihkan kotoran. 열어. 열자!
Dengan arahan dan petunjuk dari Heju, Gangmu bergerak menuju tempat di mana Jungsan disekap. Mereka mematikan sumber listrik untuk menciptakan kekacauan sehingga Gangmu dapat masuk. Ia kemudian menyamar sebagai salah satu pasien di fasilitas tersebut. Setelah itu Gangmu menyamar sebagai salah satu penjaga di pusat kesehatan dan mulai mencari lokasi di mana Jungsan berada. 건물 한쪽 Sementara itu Jungsan masih terus disiksa oleh dokter. Ketika dokter akan menyetrumnya lagi, tiba-tiba baterai aki setrumnya habis. Dokter meminta rekannya untuk mengambilkan baterai aki baru dari ruang penyimpanan. Tiba-tiba Gangmu telah berada di belakang dokter dan berhasil melumpuhkan dokter tersebut. Sehingga dokter itu terkena senjata makan tuan oleh rekannya sendiri. Setelah melumpuhkan dokter, Gangmu dan Jungsan akhirnya bisa keluar dari pusat kesehatan mental militer menggunakan ambulan yang tersedia di sana. 김중선 씨. Di sisi lain, Jenderal Park sedang panik setelah mendengar kabar bahwa Kim Jungsan telah berhasil melarikan diri. Dalam kemudian, beberapa mobil tiba-tiba di lokasi tersebut dikawal ketat oleh para penjaga. Dari mobil itu, seorang wanita yang terlihat seperti bos besar. Bahkan informan pun memberi hormat kepada wanita tersebut. Ternyata wanita yang turun dari mobil adalah Jang Hejo. Tahukah bahwa selama ini Hejo adalah bos besar dari sebuah organisasi kriminal yang terdiri dari mantan-mantan militer. Hejo masuk ke dalam dan melakukan rapat melalui video Zoom dengan para jenderal lainnya untuk merebut uang haram milik Jenderal Park yang akan dibagi rata dan menghabisinya pada saat itu juga. Di sisi lain, Gangmu membawa Jungsan ke dokter yang disuruh oleh Hejo. 시 가벼운 녀로 Dokter tersebut segera mengobati Jungsan dan meminta Gangmu untuk menunggu sebentar. Namun ruang memasukkan racun ke dalam infus. Jungsan yang menyadari bahaya tersebut. Jungsan segera meminta bantuan Gangmu untuk mengamankan flash disk yang berisi sandi rekening. Saat itu dokter yang telah sadar dari pingsannya langsung menembak Jungsan. Di waktu yang sama mobil Gangmu ditabrak oleh mobil besar yang ternyata merupakan ulah anak buah Hejo. Pada waktu yang sama, Mison juga sedang dalam perjalanan menuju rumah Jungsan untuk mengambil flash disk tersebut setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari Baek Sonyu yang berusaha sampai di rumah Kim Jung. Langsung berhadapan dengan informan Hejo. Ia berhasil merebut flash disk dari tangan informan dan segera melarikan diri ke ruang bawah tanah. Sambil berjuang, Mison dengan cepat mencari data dari flash disk ke dalam ponselnya. Setelah berhasil, Mison menyimpan ponselnya di atas lemari dan dengan cerdas menghancurkan flash disk tersebut. Kemudian ia menyerahkan diri kepada informan Hejo. Akhirnya Mison ditangkap dibawa ke markas Hejo. 야, 사고? 아, 내가 가서 직접 얘기할게. 하고 군으로 사건 이첩시키겠습니다. Mison kini berada di ruang penyiksaan bersama Hejo. Hejo menuntut informasi tentang lokasi file yang telah Mison salin. 이게 중요한 거라도. Jika Mison tidak memberikan jawaban, 예를 들면 Gangmu akan dibunuh di hadapannya. Mison akhirnya mengungkapkan bahwa data tersebut berada di ponsel milik Gangmu. Ia mengingat bahwa dia telah mengkloning ponsel Gangmu saat suaminya tertidur. Setelah memverifikasi informan tersebut, Hejo segera memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Gangmu.
Namun Hejo lupa bahwa gengmu bukanlah orang yang mudah dikalahkan. Setelah menerima ancaman kematian, gengmu mengaktifkan kemampuannya dan mulai menyerang para penjaga di sana. Kembali ke markas Seju, rekan si dokter yang melihat rekannya sengsara akibat setruman memutuskan untuk membalas dendam. Ia berniat untuk menghabisi Mison sebagai balasan atas apa yang terjadi pada Dok dan istrinya dengan cepat dan efisien. Mison yang melihat suaminya bertindak dengan brutal dan memiliki keterampilan yang luar biasa merasa terkejut. Ia tidak bisa mempercayai bahwa gengmu yang selama ini dikenal sebagai pria culun dan bodoh ternyata memiliki kemampuan adrenalin yang sangat tinggi. Di tengah perjalanan, Mison meminta gengmu untuk menjelaskan siapa sebenarnya dirinya. Namun gengmu tidak sempat memberikan penjelasan karena saat itu anak buah itu terus mengejar mereka. Setelah berlangsung cukup lama, gengmu akhirnya berhasil menyingkirkan semua pengikut Heju dengan 미선아, 내가 잘못했어. Setelah berhasil menjauh dari markas Heju, kamu meminta maaf dan mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Gengmu menjelaskan bahwa dia adalah mantan pasukan khusus yang dulunya bertugas membasmi teroris. Setelah pensiun, gengmu memilih untuk mengubah semua identitasnya agar tidak ada yang mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Keputusan itu ia ambil untuk melindungi orang-orang di sekelilingnya, termasuk istrinya tercinta. Mendengar penjelasan tersebut, Mison merasa lebih memahami situasi dan meminta agar gengmu tidak pernah membohonginya lagi. Dia juga merasa sangat bangga mengetahui bahwa suaminya yang tampak culun ternyata memiliki masa lalu yang begitu brutal. Setelah mendengar cerita gengmu, Mison dan gengmu kini berada di rumah Kim Jong-san untuk mengambil ponsel cloning yang berisi data penting. Mison langsung menuju tempat ponsel itu yang disembunyikan di atas lemari. Namun saat dia mencoba membuka ponsel tersebut, sandinya sudah tidak cocok lagi karena Heju telah menggantinya. Akhirnya gengmu mengusulkan agar mereka langsung menuju markas Heju untuk merebut uang dan menangkapnya. Dengan cepat mereka berdua menyiapkan perlengkapan yang diperlukan dan berangkat ke lokasi yang dituju. Sesampainya di markas, gengmu dan Mison dengan cepat berhasil menghabisi para penjaga tanpa terdeteksi oleh yang lainnya. Mereka juga berhasil mematikan listrik yang menyebabkan penundaan uang korupsi ke rekan-rekan Heju. Heju akhirnya marah dan tidak memiliki pilihan lain selain melarikan diri. Meskipun masih banyak penjaga yang tersisa, gengmu dan Mison yang sudah sangat berpengalaman bertindak layaknya Angelina Jolie dan Brad Pitt di film Mr. Smith. Mereka bertindak brutal dan membantai pasukan Heju yang sangat banyak. Tak lama kemudian memasang peledak dan menyebabkan sisa anak buah Heju lenyap akibat tembakan yang menyusul. Bahwa dua orang yang membawa Heju adalah gengmu dan Mison. Namun tiba-tiba informan datang dan menabrak mobilnya mereka.
Dalam kekacauan pertarungan, Heju berhasil melarikan diri menggunakan mobil sambil membawa koper. Melihat hal tersebut, Mission segera mengejar Heju meskipun harus berlari. Sementara itu, gengmu masih terlibat perkelahian dengan informan Heju. Pada akhirnya, gengmu pun berhasil mengalahkan informan tersebut. Gengmu menyusul Mission yang sedang mengejar Heju. Heju sempat hampir lulus dari kejaran Mission. Namun Mission yang tidak kehabisan akal menembak gas dan menggunakan kemampuan menembaknya yang terbaik di Asia. Setelah itu Heju terbalik bersama mobilnya. Gengmu dan Mission segera mendatangi Heju, mengambil koper miliknya sebagai barang bukti semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Heju dan komplotannya. Gengmu dan Mission disambut oleh pihak militer yang datang menangkap Heju. Namun mereka berdua juga harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka karena bertindak tanpa surat perintah resmi. Sanghung, Hoki, dan Dangsu yang juga tiba di lokasi tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Sanghung terkejut mengetahui bahwa istri Mission adalah seorang spesialis kontrak teroris dan pembunuhan. Ketika orang itu memberikan hormat kepada gengmu dan Mission sebagai tanda penghormatan, film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang.